Halo semuanya, balik lagi sama gua Amin di YouTube channel gua, Amin Way Daily. Dan kali ini lu lagi nonton segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu. Yaitu segmen di mana gue bakal monolog dan gue bakal ngebahas isu-isu atau hal-hal yang lagi ramai dan berkembang di internet maupun di masyarakat. Hal ini merupakan opini gue pribadi, pendapat gue pribadi, hal-hal yang gue rasakan pengen gue keluarin aja dulu. Dan untuk episode kali ini gue pengen ngebahas lagi, pengen ngobrolin lagi lebih tepatnya keresahan gue tentang pembulian. Bullying terutama yang banyak terjadi di sekolah-sekolah, di kampus juga, di lingkungan kita yang berdampak cukup lumayan brutal ya akhir-akhir ini karena kemarin beritanya yaitu pengeboman di sekolah. Yang mana dari hal yang kita anggap remeh, dari hal yang kita anggap kecil, dari hal yang mungkin kita lihat sebelah mata, jadi hal yang cukup membahayakan. Hampir 100 orang korban luka-luka karena ledakan di sekolah. Yang mana hal itu bikin gue tertegun, bikin gue sedih, dan akhirnya bikin gue pengen ngebahas hal bikin lagi. Dan di sini gue pengen ngebahas tentang cara goblok gue, gimana caranya biar kita melawan bullying. Dan ini merupakan pendapat gue pribadi, subjektivitas gue, bukan berarti benar. Ini ada yang di kepala gue, pengen coba gue keluarin aja. Dan yang pertama, menurut gue bullying itu selalu mengincar pihak-pihak atau orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak lemah, orang-orang yang nggak mau ngelawan, orang-orang yang nggak mau bersuara, orang-orang yang nggak mau berteriak gitu. Jadi gue rasa kita kalau misalkan ada di lingkungan baru, misalkan kita masuk ke sekolah, masuk kerja, atau di lingkungan yang baru, kayaknya kita sebisa mungkin, walaupun memang kita lemah ya, tapi sebisa mungkin kayak kita harus terlihat kalau kita kuat, terlihat kalau kita unggul, percaya diri itu penting banget ya. Jangan sampai kita kelihatan kayak orang yang diem aja, murung aja, nunduk aja. Nah, itu awal mula cikal bakal kita bakal dibully. Kalau kita terlihat terlihat oke, terlihat pede, terlihat berani tampil, kayaknya mah kita nggak bakal jadi korban bullying ya. Kayak pertama itu. Yang kedua masih berkaitan dengan kepercayaan diri, lebih tepatnya tadi yang pertama, kita perlu untuk merubah fisik kita yang bisa kita rubah. Biasanya orang tuh bullying tuh karena ngeliat fisik. Entah dalam tanda kutip jelek, entah dalam tanda kutip kurus, entah dalam tanda kutip gendut, dan segala macam dan segala macam. Biasanya orang tuh gampang ngeliat fisik dan ngerendahin kita. Dan gue pengen kita mencoba ubah apa-apa yang bisa kita ubah dari fisik kita. Kalau lo misalkan gendut banget, sering dibully, gue harap lo bisa ubah, lu bisa jadiin bullying itu sebagai motivasi lu buat ngerubah diri lu jadi yang lebih baik. Itu pun berlaku buat lu yang kurus, lu dibully kurus kayak gue dulu pas sekolah kurus abis, kerepeng abis. Tapi sih gue sih lebih nggak nanggepin ya karena gue ngebodo amatan. Mungkin kalau lu yang bisa menjadikan bullying tersebut sebagai bahan bakar tuh enak banget tuh. Lu mulai daftar gym, member gym, lu workout, lu olahraga, lu makan yang banyak misalkan. Itu bisa jadi salah satu bahan bakar yang paling gacor sejauh ini sih. Karena bullying kan. Jadi gua rasa ketika lu punya fisik yang kurang oke dan lu bisa ubah, gue sih pengennya lu ubah itu, lu tunjukin kepada orang-orang yang ngebully lu tunjukin kepada orang-orang yang remehin lu bahwa selama ini lu bisa, bahwa selama ini yang lu ejek-ejek bisa jadi lebih baik daripada pelaku yang ngejek-ngejek lu atau yang ngebully lu. Gue rasa yang ngebully juga nggak oke-oke banget ya secara fisik kalau kita ngomongin fisik ya, tapi karena dia geng-gengan aja, karena dia satu geng, terus banyak orangnya jadi kayak dia punya power seakan-akan buat ngebully lu gitu. Terus yang ketiga adalah udah pasti dan sangat normatif yaitu adalah penyuluhan. Mungkin ini terkesan klise tapi awareness itu perlu, guru-guru perlu ngomongin ini di sekolah, di kampus-kampus. Mungkin kalau nggak dari omongan, dari poster, atau dari pembinaan pas lagi upacara. Biasanya kan kalau lagi upacara ada pembina upacara yang menyampaikan pesan-pesan, kayaknya perlu disampaikan di situ juga. Mungkin terkesan klise tapi seenggak-enggaknya ini membuat kita aware bahwa itu tuh emang nggak boleh, itu tuh emang nggak dibenarkan dan segala macam dan segala macam. Walaupun klise ya, tapi gua rasa sih ini perlu adanya penyuluhan. Dan yang selanjutnya adalah, gua nggak tahu ini keberapa, jangan menganggap remeh.
Gua ngerasain banget kalau waktu gue di sekolah ya, ini zaman gue sekolah. Kesana zaman gue sekolah tuh lama banget, padahal kayak berapa berapa tahun yang lalu aja. Pas gue sekolah tuh, gue nggak ngerasa korban bullying itu dapat treatment yang baik dari sekolah, terutama dari guru BK, bimbingan konseling. Ketika kita ngadu, mah kita juga disalahin juga. Nggak dapat support dari teman-teman karena kita sendirian banget. Kalau mau ngomong sama orang tua juga kayaknya kita nggak terlalu akrab sama orang tua, dan mau ngomong pun malah orang tua malah nyalahin kita kan biasanya gitu. Jadi kita mau maju kena, mundur kena, belakang kanan kiri kena, jadi kayak bingung mau kemana gitu. Kayaknya gua gua sih berharapnya ya bullying ini nggak cuma jadi apa ya, kayak ya udahlah cuma tinggal dilawan aja. Ya udahlah nanti kita marahin ya, si Rudi misalkan. Oh ya Rudi nih sering ngusilin aku, ini ya ntar Rudi kita marahin. Kayaknya kita perlu anggap itu sebagai hal serius ya. Tergantung dari tingkatan bullyingnya. Kalau misalkan awalnya iseng-iseng terus misalkan ngumpetin pensil, ngumpetin pulpen, oke sekali, dua kali oke lah. Tapi kalau udah tiga kali udah keseringan, kayak perlu ditegur dengan keras oleh temannya, oke, oleh ketua kelas. Bisa ketua kelas harusnya punya wewenang yang bagus ya. Tapi pas zaman sekolah sih kayaknya ketua kelas karena dipilih aja dan gak mau repot gitu biasanya. Kayak guru juga perlu ada aksinya gitu, biar nggak kebablasan aja. Awalnya kan mula-mula, misalkan nih, gue lagi duduk, misalkan ada tempat pensil gua, ada pulpen, pensil dan segala macam lengkap, diumpetin, gue nyari-nyari, oke, akhirnya ketahuan, oh ada diumpetin ya, terus akhirnya lagi terus, kayaknya itu bisa bikin si pelaku jadinya, oh ini orang ketika gue umpetin dia nggak ngelawan nih, dan gue juga nggak ditegur, kayaknya mah yang gue lakuin mah bener. Terlebih karena si pelaku ngerasanya ini bener, jadi mah dia ngelakuin terus. Gue umpetin pulpennya, gue umpetin tasnya, gue umpetin sepatunya. Sepatu kali ya, lagi ganti sepatu pelajaran olahraga kali ya, diumpetin. Kayaknya karena nggak ada teguran, karena nggak ada marahan kepada si pelaku, kayaknya masih pelaku jadi ikut aja gitu. Ya, gue mah nggak ditegur, gue mah seru ngelakuinnya buat senang-senang aja. Kayaknya mah ini nggak apa-apa. Dan si pelaku pun nggak komen, maksudnya nggak komen tuh hmm, nggak marah gitu. Jadi ya udah gue lakuin aja deh. Akhirnya keterusan jadi lebih ekstrim nantinya. Dan kayaknya yang berikutnya yang terakhir adalah sanksi. Ketika ada peneguran, sanksinya mah harus keras deh buat para pembuli. Karena kita nggak bisa menormalisasi itu. Karena kalau diterusin lama-lama jadi banyak. Kayaknya sanksinya kalau cuma dipanggil orang tua terus dimarahin doang sih kayaknya kurang ya menurut gua. Karena yang pertama menurut gua ada orang tua yang nggak begitu peduli sama anaknya di sekolah. Ya ya udahlah, ini mah emang kenakalan remaja aja pada umumnya, dan nggak dianggap serius gitu, nggak dievaluasi, nggak ditindak lanjuti gimana gimana. Jadi ya udah, ketika dipanggil sekolah emang anak nakal, dibilangin sekali dua kali, ya dibilangnya juga normatif aja mungkin di sekolah karena disuruh gurunya buat dibilangin, jadi anaknya dibilangin, akhirnya nggak ada dampak jera buat si pelaku. Itu yang pertama. Agak serak nih gua. Yang kedua adalah hukuman dari sekolah biasanya mah cuma maafan aja sejauh ini ya yang gua alamin. Gue sih nggak tahu pas pas zaman gue sekolah, ketika ada begitu-begitu, ketika ada bullying, ketika ada perundungan, ujung-ujungnya mah ke guru BK, terus minta maaf, terus ya udahlah, nggak ada tindakan yang gimana-gimana. Gue sih pengennya bener-bener ada hukum yang berlaku buat sekolah. Jadi ketika ada kekerasan terhadap anak, kekerasan guru terhadap anak, itu juga perlu kita concern ya. Kadang kita mikirnya, zaman gue sekolah mah dipukul pakai penggaris kayu mah normal, zaman gue sekolah mah ditendang guru normal. Tadi kan karena kita nggak tahu aja sebenarnya itu nggak boleh. Walaupun cara ngedidiknya dalam tanda kutip kita mengartikannya benar seperti itu, tapi secara hak kita sebagai siswa mah nggak boleh dipukul-pukul sama guru sebenarnya. Harusnya ada peraturan kayak gitu. Mungkin ada, tapi kita yang nggak sadar bahwa itu nggak boleh. Dan ketika guru ngelakuin pemukulan terhadap muridnya, harusnya pun itu ditindak lanjut ke
pihak yang berwenang. Gua nggak tahu sih di sini pihak yang berwenang di sekolah tuh apakah ada lembaga khusus yang menangani masalah-masalah di sekolah, apakah memang polisi aja yang menangani kasusnya sih gue nggak begitu tahu. Tapi sih gue pengennya antara guru, antara siswa atau sistem pendidikan yang ada di sekolah itu punya peraturan yang jelas, semacam undang-undang yang jelas, konsekuensinya jelas, hak dan kewajibannya jelas. Jadi ketika ada pembulian, tingkatnya ada disesuaikan gitu, tingkat misalkan 1, 2, 3, 4 lah tingkatnya. Itu ada sanksi-sanksi yang spesifik gitu, nggak cuma musyawarah, salaman, selesai. Kayaknya mah nggak bakal menyelesaikan masalah. Sesaat doang mungkin, tapi karena si pelakunya nggak jerak, mungkin ntar ada lagi, dan ada lagi. Jadi gue pengennya, misalkan pembuliannya sudah ke fisik, dipukul, misalkan kena pukul, eh, hukumannya adalah skorsing, nggak bisa sekolah selama sebulan, anggaplah gitu. Semua nilai ujian ulangan nggak dapat karena nggak sekolah, atau mungkin dikasih nilai C, dikasih nilai D gitu kan. Terus nanti kalau udah yang lebih ekstrim lagi sampai mengganggu ketertiban, mengganggu kenyamanan lingkungan, anggaplah skorsing lagi 2 bulan, anggaplah, atau mungkin nggak naik kelas gitu-gitu. Kayaknya itu yang bisa bikin jerak deh, ketimbang cuma musyawarah, salaman, maafan, dan beres. Mungkin itu aja yang dari gua. Ini bukan solusi yang sebenar-benarnya ya. Ini solusi yang ada di kepala gua aja, menurut pendapat gua. Jadi karena gua rasa pengen gua omongin, jadi gua omongin dulu. Dan mungkin next episode gue pengen ngebahas tentang revisi undang-undang KUHP yang udah disahkan sama DPR. Kayaknya kemarin atau kemarin lusa gitu, gue lupa. Karena pembahasan tentang undang-undang, jadi gue perlu riset dulu, gue perlu analisa dulu eh, masuknya di mana, biar gue bisa punya opini atau argumen yang lebih oke. Jadi mungkin segini aja video dari gue. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Thank you and goodbye.